Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, hikmah dan manfaat puasa. Semua syariat Islam menyimpan hikmah-hikmah yang sangat indah. Adapun hikmah dan manfaat puasa diantaranya adalah yang pertama, melatih jiwa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa seorang muslim harus dilatih ya dan dibiasakan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jiwa ya ini bersifat seperti anak kecil yang perlu dilatih. Ya, misalnya anak kecil saja jika masa kecilnya dibiasakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya ibadah salat. Ya, maka ketika dia dewasa akan terbiasa mengerjakan ibadah tersebut. Ya. Adapun salah satu bentuk pelatihan agar jiwa kita terbiasa dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berpuasa. Ya, sebab di dalam puasa seseorang akan meninggalkan sebagian kenikmatan yang pada asalnya halal, seperti menahan makan, ya, minum dan berkumpul dengan istri, ya, yang semuanya ini ditinggalkan demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah dan manfaat puasa yang kedua adalah menumbuhkan sifat sabar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, ya. Nah, semua jenis sabar ini terkumpul di dalam ibadah puasa. Sebab di dalam puasa terdapat sabar di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa itu sendiri. Ya, kita mengerjakan puasa adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar di dalam meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dari kelezatan syahwat, ya. Dan sabar untuk menerima apa yang dialami berupa rasa sakit, ya, dengan kelaparan dan haus. Pasti ketika kita sedang berpuasa, kita akan merasakan lapar, akan merasakan haus, ya. Kemudian lemasnya badan dan jiwa. Itulah takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa. Ya. Maka kita harus bersabar, ya, dalam 3 hal tadi. Kemudian hikmah dan manfaat puasa yang ketiga adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hikmah puasa adalah mengingatkan kepada manusia, ya, kepada seorang hamba akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang hamba akan menyadari betapa besarnya nikmat kenyang, ya, nikmat puas dalam makan, ya, dan minum. Ketika dia merasa lapar dan haus, ketika dia kenyang setelah sebelumnya merasa lapar, atau hilang dahaganya ketika sebelumnya kehausan, maka hal ini akan mendorong untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita harus menyadari hal ini, ya. Wahai kaum muslimin dimanapun berada, jadikanlah puasa kita sebagai media untuk lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah dan manfaat puasa yang keempat adalah solidaritas antara sesama. Ya. Inilah hikmah
dari sisi kemasyarakatan. Sesungguhnya merasakan lapar dan haus demi menjalankan perintah agama Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan solidaritas dan perasaan senasib sepenanggungan ya dengan orang-orang miskin yang memang kesehariannya sering merasakan kelaparan, kehausan ya. Dengan begitu akan tumbuhlah sifat peka dan peduli terhadap saudaranya yang kurang mampu. Ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Puasa akan mengingatkan tentang keberadaan orang-orang yang kelaparan dari kalangan orang-orang miskin. Ya. Oleh karena itu kita harus melihat apa? Jangan selalu melihat orang-orang yang ada di atas kita. Orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang mempunyai harta yang banyak, ya. Tapi kita harus selalu mengingat dan melihat, ya, orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang tidak berkecukupan. Itu dalam kehidupannya ada kekurangan, ya. Ibnu Humam berkata, sesungguhnya tatkala orang yang puasa itu merasakan sakitnya rasa lapar pada sebagian waktu, maka hal itu akan mengingatkannya pada seluruh keadaan dan waktu yang akan membawanya bersegera untuk peduli kepada orang yang kurang mampu. Ya, kita lihat realita ya di tahun-tahun sebelumnya misalnya. Ketika kita melaksanakan puasa ya Ramadan, maka banyak orang-orang yang memang berbagi. Ada yang berbagi ketika takjil, ya, berbagi untuk berbuka, ya. Tapi alangkah baiknya juga ketika kita mempunyai kelebihan harta, ya, mungkin kita bisa kumpulkan harta kita, kemudian dibelikan untuk bahan untuk berbuka, ya, sandang atau pangannya, misalnya. Kemudian kita cari orang-orang yang benar membutuhkan, ya, orang-orang yang benar membutuhkan pertolongan, ya. Kita juga bisa mencarinya misalnya lewat ketua RT atau RW-nya, ya, mendata orang-orang yang memang tidak mampu, ya, yang memang membutuhkan makanan atau minuman untuk berbuka. Ya, ataupun untuk sahur, ya, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa lebih meningkatkan ya solidaritas antara sesama itu dengan berpuasa. Kemudian hikmah dan manfaat puasa yang selanjutnya adalah sebab meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi puasa merupakan sebab untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini surah Al-Baqarah ayat 183. Baik. Di dalam ayat ini ada input dan juga ada outputnya. Ya, inputnya adalah apa? Kita berpuasa demi mengharapkan ridha dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, diwajibkan untuk berpuasa. Ini adalah inputnya. Agar supaya apa berpuasa? Outputnya adalah agar supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab sesungguhnya orang yang berpuasa itu diperintahkan supaya mengerjakan ketaatan, ya, dan meninggalkan kemaksiatan, ya. Dengan demikian bila seorang yang sedang puasa terbetik misalnya di dalam hatinya untuk mengerjakan maksiat, maka akan menahan dan meninggalkannya. Ya. Mungkin berbeda di hari-hari yang lain. Ketika kita memang tidak berpuasa,
ya, muncul terbetik di dalam hati kita untuk bermaksiat, ya, tidak ada untuk menahan di situ. Tapi di dalam kita berpuasa, kita ingat bahwasanya kita sedang berpuasa. Ya. Tapi harus kita ingat catatannya, menahan diri dari kemaksiatan, menahan diri dari bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk dosa, perbuatan dosa itu bukan hanya ketika berpuasa saja. Ya. Tapi ketika kita tidak berpuasa pun harus, ya, menahan diri dari perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan ketika berpuasa saja. Jadi ketika kita ingin meraih gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berpuasa, kerjakan ketaatan dan tinggalkan kemaksiatan. Insyaallah kita akan meraih derajat takwa tersebut, insyaallah ta'ala. Kemudian hikmah dan manfaat puasa yang keenam adalah sehat dengan puasa, ya. Nah, ini adalah telah diakui, ya, di dalam dunia kedokteran bahwa puasa dapat menyehatkan tubuh manusia dan menyembuhkan dari sebagian dari berbagai penyakit ganas, penyakit yang mematikan, ya. Dengan sedikit makan, ya, anggota pencernaan dapat istirahat. Yang berbeda ketika kita dengan banyak makan, ya. Makanya di dalam Islam dianjurkan kita untuk apa? Tidak berlebih-lebihan dalam makan. Bahkan harus makan itu secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Ya. Kalau kita sudah kenyang, sudah berhenti, tidak berlebih-lebihan. Ya. Jadi ketika seseorang makan sedikit, ya, maka anggota pencernaan dapat istirahat. Kemudian juga cairan-cairan dan kotoran yang membahayakan, ini dapat keluar dan hilang. Nah, semua ini adalah hikmah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalamnya terdapat kebaikan bagi para hambanya. Ya, perintah puasa ini banyak sekali kebaikan yang kita bisa dapatkan, ya. Dan inilah 6 hikmah dan manfaat puasa, ya, yang mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tapi masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya lagi, ya, yang belum kita ketahui, ya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa manfaat puasa ini tidak akan tercapai kecuali bagi orang yang berpuasa secara sempurna dari segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa dari makan, minum, berhubungan intim dengan istri, puasa dari mendengarkan yang haram, melihat yang haram, ucapan yang haram, dan usaha yang haram. Dia senantiasa menjaga waktunya dan selalu memanfaatkan kesempatan bulan puasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang semacam inilah, ya, yang dapat meraih manfaat dari ibadah puasanya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.